Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Multiverse, ini merupakan cuplikan dari episode kedua, di mana yang pertama sudah saya kasihkan. Nah, ini adalah pemberontakan. Ya, pemberontakan apa itu? Mari simak videonya. Oke, dimulai dari Pertas. Pertas ini sudah gabung dengan Agen Coulson. Nah, ini mereka sudah menemukan lokasi di mana letak penemuan itu terjadi. Ya. Nah, di sini para ilmuwan ini sedang scanning apakah yang akan mereka temukan. Namun di tengah-tengah itu tiba-tiba ada prajurit Panama yang datang ke lokasi tersebut, dan ini adalah jenderalnya. Nah, ternyata jenderalnya itu adalah sahabatnya Agen Coulson. Di sini ada ledakan dan itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh para pemberontak di sana. Nah, dengan keadaan seperti ini, Agent Ward melakukan pengambilan paksa benda tersebut, dan di sini sebenarnya ya tidak ditentang ya oleh kedua ilmuwan tersebut, dan di sini mereka cekcok terus sampai dibawa ke pesawat hingga mereka pun kabur dengan pesawat Agent Coulson, dan tentu para tentara pun ikut untuk menyelamatkan diri. Nah, di sini si ilmuwan tersebut mulai melakukan sesuatu untuk senjata ini. Oke. Iya, nah di sini juga si Agent Ward dan para ilmuwan tersebut masih cekcok terus, dan mereka pun sedang melakukan penelitian terhadap senjata itu. Namun si Agent Ward mendapatkan bau-bau busuk antara para tentara ini ya, hingga feelingnya sebagai tentara berkobar. Nah, di si Agent Ward ini memberikan aba-aba kepada si Pertas, siniin dong botolnya, mau mabok kita nih, satu botol gitu kan. Tapi apakah itu akan mabok? Ternyata itu jadikan senjata. Bam! Dan si tentara itu langsung terkapar. Oh, hebat ya si Agent Ward ini, emang agent nomor 2 setelah si siapa tuh namanya, lupa, si Black Widow ya. Oke, si ilmuwan ini jadi sandra, akhirnya mereka menyerah karena takut diapa-apain. Nah, Agent Coulson kena bogem mentah ya dari tentara tersebut. Di sini mereka disekap di bawah. Namun, si Agent May ternyata dia tidak diikat, dia bebas. Dia terlalu menyepelekan Agent May dan akhirnya dia melumpuhkan tentara itu. Agent May membuat ide baru, yaitu menghancurkan laboratoriumnya si ilmuwan tersebut untuk masuk ke dalam. Nah, di sini si ilmuwan tersebut mulai mempersiapkan drone-nya untuk menerbangkan dan menerbangkan dia ke ventilasi. Nah, di sini si jenderal wanita ini malah songong ya, memberikan pistol di kepalanya si Agent Coulson. Namun si Agent Coulson dengan tenang, dan dia kayaknya sudah mengetahui rencananya. Oke, picu senjata itu dikasih picu dan langsung tentaranya terbang keluar. Ya, inilah rencana mereka untuk melumpuhkan pesawat dengan melobangkan pesawat tersebut. Oke, di sini Agent May mulai merebut lagi kokpitnya, dan tentu dengan pergerakan itu membuat pesawat itu kemana-mana. Dan jenderal ini malah tidak mau mati, ingin pegangan dengan Agent Coulson supaya selamat. Dan si ilmuwan ini terus berusaha untuk melakukan sesuatu. Nah, si Pertas ini mendapatkan ilham dari buku tersebut bahwa dia sudah punya rencana lain. Kamu percaya saja sama saya. Dan si ilmuwan dan teman-temannya mulai percaya. Nah, si Agent May mulai bisa mendapatkan pesawatnya lagi. Namun si prajurit ini ya, si tentara ini tidak mau kalah, tapi tetap saja bisa dilumpuhkan. Nah, ini si Pertas mulai membawa kayak skoci gitu ya, skoci khusus di pesawat untuk disimpan. Nah, di sini tentara pengen diselamatin, namun apa daya bajunya KW jadi sobek gitu kan. Coba kalau baju buatan Indonesia, bagus itu. Nah, oke, timingnya pas Pertas. Oke. Nah, di sini mereka sudah lega karena pesawat sudah berhasil dibawa kendalinya. Mereka mulai bercengkrama kembali. Yap, si Pertas melakukan jokesnya. Nah, di sini kamu tahu kan, prajuritku ini cukup tangguh. Jadi jangan sampai kamu menyepelekan lagi, kata si Agent Coulson ke si jenderal itu. Nah, mereka merayakan tentang keberhasilan ini, dan tentu saja si Agent Ward dan si ilmuwan, terutama si cowok ini, mulai kembali bersatu. Jadi
cekcok itu hanya sementara ya, nggak usah lama-lama kalau cekcok sama teman kalian itu, karena persahabatan tuh lebih indah. Namun di sini kita diperlihatkan scan yang terjadi, tuh kan ada sesuatu. Apakah kamu benar-benar mau ikut di ini di apa tuh shield? Apakah dia menjawab yang akan kalian bayangkan? Yaps, si peretas ini ternyata mempunyai apa ya, semacam ide sesuatu lah yang akan dia lakukan, hingga akhirnya dia ikut ya, dia ikut gabung ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk apa-apa, tapi untuk planning yang lain. Tentu kita ditemukan dengan Director Fury. Director Fury datang di episode 2 ini ya. Dia tentu saja memarahi si Coulson karena sudah merusak pesawatnya yang indah ini, dan si Coulson pun ya udahlah, nggak masalah ya, seperti itu, dan memperingati supaya hati-hati tentang pesawatnya ya. Oke. Berikut cuplikan untuk episode ketiga. Iya, ini adalah cuplikan episode ketiga ya, Sobat Universe. Bagaimana tadi ketika nonton episode kedua? Seru kan? Seru dong. Oke, adegan ini diawali dengan supir truk dari Shield, di mana dia kena serang oleh orang yang tak terduga. Mobil langsung pada terbang, dan ini yang tadi dicuplikan tersebut ya. Oke, truk juga sama langsung terbang, tapi tidak ada orangnya kan. Nah, inilah mereka membebaskan seseorang di dalam truk tersebut. Oke, siapakah dia? Terus tonton ya. Nah, di sini ada peretas dan si Agent Ward yang sedang latihan, dan tentu si Agent Coulson dapat laporan bahwa mobil truk Shield sedang dijarah. Nah, mereka langsung ke lokasi. Nah, di sini dia itu langsung mewawancarainya bahwa kayaknya ini udah ada orang dalam di Shield. Nah, di sini si para ilmuwan itu udah dapat nih hal yang menyebabkan terlempar. Ternyata alat gravitasi ini bendanya kecil tapi luar biasa. Kemudian si Agent Coulson mencari tahu di mana alat berat tersebut dijual, dan ternyata lelaki ini menjual tanpa nama, tanpa apa, dan dia membayar dengan emas. Nah, emas ini langsung diselidiki saja oleh peneliti, dan emas itu milik si Ian ya. Dia ini adalah miliarder, dan ternyata si profesor ini adalah temannya si Ian. Dia telah berhasil melakukan penelitian si profesor itu dan mengembangkannya lebih baik lagi. Dan si profesor itu wow, takjub gitu kan. Nah, di sini juga si profesor ini sangat kaget dan takjub juga mungkin ya melihat hal yang besar. Nah, kita kembali lagi ke sini di mana si peretas dilatih oleh si Agent Ward bagaimana cara merebut pistol dari musuh. Dan si Agent Coulson rapat dengan timnya bahwasannya si peretas ini akan menjadi di lapangan, dan di sini kayak James Bond ya, dikasih alat-alat khusus supaya si peretas ini sukses melakukan misinya. Di sini si peretas menjadi perkenalan dengan para tamu, dan tentu dengan si Ian juga, dan si Ian juga udah tahu sebenarnya dia itu adalah peretas. Nah, ketika si peretas ini melakukan aksinya ke pergok, dan si peretas langsung bilang, saya ini Agent Shield loh. Oh, Agent Shield, iya. Nah, di sini dia itu langsung diajak. Nah, ternyata dia ada maksud ya, supaya dia bisa masuk ke dalam ruangannya itu. Namun ketika di lapangan si Agent Coulson dia itu ketahuan dan ingin buru-buru, tapi timingnya pas dan si peretas itu mulai melakukan aksinya. Nah, di sini si ilmuwan pun langsung gercep untuk membuka portalnya. Portal yang dibuat oleh si Ian ini. Nah, akhirnya si Agent Coulson, Agent Ward bisa masuk. Oke. Nah, di sini ternyata sudah ketahuan. Pak, ada yang retas. Siapa? Wah, jangan-jangan kamu nih anak buahnya si Shield. Ternyata benar, dia ketahuan, lalu dibuanglah alat tersebut dan langsung ditodongkan pistolnya. Si peretas pun langsung diam. Dan di sini ternyata ketika ingin dijemput pulang oleh si Agent Coulson, profesor itu menolak. Dia nggak mau. Dia pengen di situ karena ingin membuat suatu karya. Ya, akhirnya si Agent Coulson pun langsung tepar karena ada gravitasi di sini ya. Langsung si profesor pun membawa pistolnya dan dia menjelaskan bahwa ini adalah impianku. Aku akan membuat sesuatu yang sangat besar. Nah, ini dia. Bayangkan yang kecil aja bisa ngerusak mobil besar ya, apalagi yang besar itu udah hancur dunia. Asik. Peretas ini langsung dipraktekkan, namun dia nggak bisa membunuh dan akhirnya dia kabur dan langsung dikejar oleh anak buahnya. Nah, si Ian ini udah ketahuan ya, wah ini si Agent Profesor kejadiannya. Ketika sedang terdesak, akhirnya datang Agent Ward dan dia langsung melumpuhkannya.
Oke, mantap kan? Iyalah, nomor 2 setelah si siapa tuh yang cewek itulah pokoknya. Nah, di sini dia menjadarkan, kamu mau ikut ya? Kalau mau nggak mau ikut ya udah. Akhirnya si Agen Coulson membiarkan si dokter ini untuk tenggelam bersama penelitiannya, dan tercampur sudah si profesor tersebut dengan gravitasinya itu ya. Oke, dan mereka pun berhasil kembali ke markas. Di sini si Protas pun latihan dengan sungguh-sungguh karena dia takutnya di lapangan lagi dan tidak ingin menjadi beban. Sedangkan si profesor tersebut dimasukkan ke dalam penjara khusus SHIELD ya, dimana dia benar-benar ditutup dengan baik dan disimpan dalam ruangan tersebut. Oke, bagaimana episode ketiga? Seru ya? Terus tonton, jangan lupa subscribe ya. Nanti episode ke